Hi, welcome back everyone to another episode of The Green Podcast. Hari ini gue ditemanin dengan Bima Wirayuda. Dia adalah adik kelas gue pas gue masih di SMA. Mungkin bisa perkenalkan diri, Din? Apa, Bim? Ya, oke. Halo semua. Nama gue Bima Wirayuda dan gue lahir di Pekanbaru. Dan ya sekarang gue kuliahnya di Berklee College of Music. Berklee. Man! Not bad, Berklee right? College of the Music. Definitely not bad at all. Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali dengar Berklee College Music, itu tuh literally guys, itu one of the best music colleges in the world. Itu alumninya itu sangat penuh ya, stacked banget. Ada John Mayer, Quincy Jones, Charlie Puth. Itu lu ada pressure gak sih? Apa harus apa nama lu bakal terpampang sebelah nama-nama orang-orang itu? Kalau pressure ya pasti ada sih ya. Cuma ya gimana ya? Jadi harus di-enjoy aja gitu loh. Kalau misalnya kebawa pressure terus lama-lama jadinya kuliahnya jadi nggak jelas. Jadi ya harus dibawa santai gitu loh. Betul gitu juga sih kalau gua. Tapi let me pergi ke awal dari ini semua. Kayak emang pertama kali tuh lu suka apa, lu tahu lu pengen kejar kehidupan di musik tuh kapan? Kenapa musik gitu? Oke. Jadi awalnya tuh gue dari kecil ya, dari umur berapa tuh ya, 3 tahun tuh gue tuh udah tahu drum ya. Nyokap gue udah introduce lagunya, lagu-lagu gen metal rock gitu loh. Terus habis itu gue dibeliin CD. Terus dia tuh di CD-nya ini kan ada nih drummernya namanya Mike Portnoy. Dia tuh juga alumninya dari Berklee juga. Jadi gue kayak, wah gila nih, boleh nih, gue pengen ke Berklee dari kecil gitu. Jadi itu yang menginspirasi gue. Jadi lebih termotivasi sih untuk ngejar ke sekolah Berklee gitu. I see. Kalau kita ngomongin apa musik ya, kan ada genre, ada beberapa macam tipe genre kan. Ada nggak sih lu semacam dorongan untuk mencoba-coba genre lain, atau emang lu dengan sama satu genre doang gitu? That's a good question though. Jujur ya, kayak pas gue SMP sampai SMA kelas 1 lah ya, itu hidup gue tuh pengennya rock terus. Pokoknya pernah sampai udah sukses, pokoknya gue rock terus kayak lama-lama gue berpikir kayaknya nggak mungkin deh. Terus lama-lama tuh kan gara-gara gue dapat referensi dari guru ini, dari musisi ini, jadinya gue pengen jadi seorang musisi yang bisa genre lain, genre jazz, Latin, pop, pokoknya genre yang lain deh gitu loh. Makanya jadinya terbukti sih, buktinya aja di Berklee gitu ya. Pas aku tanyain lu suka genre apa, rata-rata tuh jawabannya nggak cuma rock, banyak. Ada yang jazz, ada yang pop, ada yang 90s pop gitu, 80s pop, gila kan. Jadi kayak gue jadinya terdorong kan untuk dengar lagu-lagu yang outside of my genre gitu loh. Makanya gitu. Lu pas ke-admit di Berklee nih, ke-admit di Berklee College of Music nih, ada nggak sih kayak informasi bahwa mereka orang Indonesia lain gitu di sana? Maksudnya di Berklee itu ada orang Indonya gitu? Iya, ada orang Indonesia lain di Berklee itu. Iya, soalnya kalau seingat gue ya waktu itu ya, jadi ada nih beberapa teman gue ya, kayaknya ada deh teman SPH kita deh. Dia tuh kayak ngasih tahu ada nih Berklee Indo, dia ngasih tahu Berklee Indo. Jadi aku juga baru tahu dong, oh ternyata ada orang Indo juga tuh selain gue yang di Berklee. Jadi udah pas aku lihat, wah gila nih, gokil nih kan orangnya. Terus pas aku udah ke admit, aku di-invite langsung dari salah satu orang Berklee Indonya. Pas aku masuk, gila musisinya main keren-keren, senior semua sih ya jelas. Cuma mereka experience-nya udah ada yang magang kemana-mana, udah ada yang main ke mana-mana, terus juga knowledge-nya juga lebih banyak daripada aku sih ya, pasti sih. Jelas. Kaget Emang sih. tujuannya kan di sana memang kita belajar menjadi mengisi diri kita kan. Tapi let me get into a different perspective. Bokap kan bisnis ya, bokap pebisnis ya. Iya. Ada nggak sih dorongan dari bokap yang kayak bilang, atau dari keluarga gitu, udahlah Bim, kamu nggak usah serius banget ngambil musik, kamu lanjutin bisnis papa aja, gitu. Ada nggak? Nah,
itu tuh dulu banget ya waktu aku masih SMP. Aku pengen kuliah musik gitu kan. Terus ya namanya orang tua lah ya, ada konservatifnya, pasti mikirnya enggak, pokoknya aku mau kamu kuliahnya teknik sipil. Dia waktu itu belum ngasih tahu yang disuruh aku ngelanjutin perusahaannya. Terus kayak ya udah, aku sempat nangis, sempat under pressure kan jadinya. Aduh, gue teknik sipil mampus, gimana dong, gue aja matematika aja nggak jago, gimana? Jujur banget, gue kayak sampai what should I do in my life gitu loh. Iya, make sense. Ya, exactly. Terus kayak ya udah deh, pertama kayak aku harus ngikutin ya udah teknik sipil. Terus lama-lama pas di SMA itu udah, karena sekolah aku dulu sekolah kita ya. Jadi kan sempat kayak ngelakukan banyak seminar gitu ya. Jadi kalau nyokap sih sebenarnya dari pertama ya gue tahu musik tuh dia udah 100% support. Udah, kalau lu mau kuliah musik silakan, go ahead, that's your choice, that's your responsible. Tapi kalau untuk bokap, it takes some time gitu loh untuk ngertiin, maksudnya like kenapa sih kalau zaman sekarang tuh anak itu udah nggak bisa digituin lagi. Kan sekarang gini loh, banyak banget kayak anak-anak di-force dari orang tuanya untuk ambil kuliah ini dan itu tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang mereka bisa enjoy gitu loh, dan ujung-ujungnya jadinya pressure-nya lebih berat dari orang tua. Terus kayak banyak lah, sampai ada sih beberapa teman aku yang sampai depresi gara-gara apa sih namanya, under pressure dari orang tuanya. Jadi gara-gara seminar dari sekolah itu kan jadinya bokap tuh jadinya yaudah deh, you go ahead gitu, asal lulus responsible with all the stuff that you did gitu loh. Betul. Gitu. Memang terkadang parents itu, orang tua itu masih agak nyangkut di stigma bahwa kita nggak bisa hidup dari beberapa hal, dari musik lah, dari seni segala macam. Well, I think itu sebenarnya sebuah bentuk kepedulian mereka terhadap kita. Masuk akal, tapi kan zaman juga berubah. So I feel like parents should also need to start adjusting. Exactly. Tell me more about your process. Gimana proses lu bisa masuk ke Berklee? Dan kenapa Berklee? Ada banyak banget konservatorium musik di Indonesia juga, bahkan ada di Jogja, ada di Tangerang, lu bahkan bisa ke Jepang. Kenapa Berklee? Kenapa lu langsung aim tinggi sekali, pengen langsung masuk Berklee? Kayak to be honest ya, kalau Berklee itu sebenarnya pilihan terakhir gue. Fix itu Berklee itu adalah pilihan terakhir, karena menurut aku I think aku bisa masuk gitu loh. Karena secara teori aku juga paham, terus cara baca not balok juga aku ngerti, cara mainnya juga menurut aku oke lah, maksudnya standar Berklee ini oke lah ya. Terus kayak sebelumnya itu tuh aku ada kayak milih university kayak Syracuse University, Radland, Temple. Syracuse juga it's top notch. It's not easy to get there. Dude, that's a good university. Aku masuk kan, keterima gitu. Tapi kan I didn't get a scholarship. Tapi kalau ada scholarship, terus kayak keterima semua kan, terus bingung nih. Aduh, aku mau milih kuliah mana ya? Tapi kadang-kadang sering gak dinasihati sama nyokap, terus sama bokap. Yaudah kalau lu pengen musik, yaudah go ahead gitu loh. Tapi pikirin lagi, maksudnya Syracuse University is a good university. Terus juga nggak banyak orang bisa masuk situ gitu loh. Terus kayak yaudahlah, aku sempat ragu kan, sempat mikir sehari 2 hari abis aku terima di Berklee itu, karena kan Syracuse sisanya ini yang non music university ini aku udah keterima nih. Terus Berklee itu kan, pas lu di Syracuse lu ngambil apa? Syracuse itu aku ambil bisnis. I see. Jadi emang bahkan music bukan first option. Berarti music bukan first option. Masih ngambil bisnis dulu. Oke. Iya, tapi kayak mikir ambil bisnis lah ya, atau enggak kalau di Syracuse bisnis, Radland sama Temple tuh nggak salah ekonomi, gitu kan? Oke. Nyasar banget ya, jujur ya. Nggak apa-apa. Kalau emang perjalanan hidup kita begitu, jujur nggak apa-apa. Iya. Terus kayak udah kayak mikirin, udahlah gue Berklee aja deh, daripada aku kuliah terus jadi nggak ada motivasi, dan itu juga bukan sesuatu yang, I mean to be honest, I love business, I love doing economics, tapi kayak nggak serak aja gitu loh kalau nggak. Aduh, Berklee itu keren ini, terus kayak pergaulannya asik banget di Boston, I mean termasuk kota yang nggak terlalu berbahaya gitu ya, cuma ya asik gitu loh di sana. Yaudahlah aku Berklee aja deh at the end gitu. Terus juga
dari orang tua yang lain juga sih, kayak ya orang tua angkatan aku bilang udah lu masuk Berkeley nggak mau tahu Berkeley. Temanku juga Berkeley aku nggak Berkeley. Ya udah oke, fine oke, aku go to Berkeley. Tapi itu juga atas kemauanku sendiri juga. Gitu. Kalau kita dikasih sebuah kesempatan masuk ke Berkeley itu it's not an opportunity we should pass up kan. Itu sama aja kayak kita bisa masuk Harvard kali. It's the Harvard of music industry, man. Exactly, you can ignore it. To be honest, kayak rasanya kalau ke ignore, aduh nyesal gue seumur hidup. Pasti gue nyesel. Udah, akhirnya ambil. Terus gitu. Kedepannya, what do you see yourself doing? Dalam 5, 6, 7, 10 tahun ke depan, lu bisa ngeliat diri lu melakukan apa? Dari lu masuk Berkeley, lulus di Berkeley, misalkan lu ngambil fokus musik kontemporer kan, atau ada atau musik pop di sana, lu ngeliat diri lu melakukan apa 5 sampai 10 tahun ke depan? Oke. That's a tough question sih ya. Kayak sampai sekarang tuh aku kadang-kadang masih bingung mau jawabnya gimana. Tapi aku tuh sempat berpikir kayak gini. Setelah aku lulus, aku nggak mau balik. Fix, aku nggak mau balik ke Indo. Oh, really? Di luar. Exactly, aku nggak mau balik ke Indo. Aku pengen kerja di luar intinya. Dan menurut gue tuh Berkeley itu kan networknya banyak banget ya. Maksudnya studio ini, label ini, dan itu tuh juga kesempatan buat students tuh juga banyak banget untuk nyari kerja di sana. Jadi kayak ya udah, give my chance, I'll try my best to find a job in there. Dan aku kayaknya bisa melihat diriku tuh bisa jadi aku music production and engineering, karena that's the thing, major yang mau aku ambil. Sama juga kalau aku mau jadi music performance juga bisa, kayak nampil di mana-mana. I mean, it takes some time ya, karena nggak ada orang itu lahir di dunia yang langsung terkenal kan nggak mungkin. Ada proses grinding di situ. Exactly. Ada prosesnya, karena gitu. Aku sih ngeliatnya gitu sih ya. Apa bisa tuh gue dalam 10 tahun ke depan gue ngeliat ada band misalkan gue masuk musik store, gue ngeliat ada band terus ada nama Bima Wiryuda di sana, bisa nggak tuh? Is it possible? I guess that will be possible karena gimana ya, music is my passion. Jadi kayak segila-gilanya gue ya, se-stress gue ya, this is my thing. I wanna give my best. I wanna try my best to do this. Karena goalku juga itu juga sih, to be the top ya of the world kalau bisa, bila diizinkan sama yang di atas. Iya, makanya tuh kayak yaudah, never stop praying, do your best. Terus juga attitude is important. Karena gimana ya, kalau lu jago, attitude lu jelek, udah lu nggak bakal diterima siapa-siapa di sana. Betul. Itu menurut gue adalah suatu hal yang kurang diperhitungkan sama orang-orang. Terkadang kayak orang-orang tuh karena mereka berpikir bahwa mereka mendapat kesempatan yang besar, atau mereka pikir mereka layak mendapatkan beberapa hal tertentu, mereka menjadi sedikit arrogant terhadap situasi dan tidak menghargai kesempatan yang diambil. Jadi attitude emang penting banget. Karena kalau attitude kita nggak benar, kita nggak bisa mengisi diri kita. Bener, itu bener banget. Gimana ya? Soalnya gini ya, dari pengalaman aku udah pernah banget ya. Aku tuh kan sempat di endorse sama satu brand ya. Gak perlu disebutin lah brandnya apa. Yang penting dikasih lah ya. Ya makanya disebutin, pokoknya dikasih kesempatan. Aku di endorse, aku harus nampil kemana-mana. Terus kayak ada gitu loh beberapa yang endorse yang kayak mukanya sombong banget. Terus arogannya tinggi banget. Jadi kayak ujung-ujungnya juga jadinya gitu-gitu doang. Maksudnya setelah dilepas dari endorse, udah dia gak jadi apa-apa lagi gitu loh. Dengan attitude yang jelek, gak banyak orang yang mau. Terus juga kalau dalam band ya, misalnya nih lu diajak band terkenal nih, aku dulu sempat diajak band sama jujur aja ya, aku sempat main sama Coklat. Nice. Itu pun kayak that's a big achievement gitu ya. Dan itu tuh juga ada beberapa yang diundang, attitude-nya luar binasa, sombongnya, arogannya, terus ujung-ujungnya nggak dipakai gitu. Jadi ya gitu sih. Like that, from that moment, I know attitude is very important. Karena all interviews, all the podcasts yang ku dengerin about music, attitude is important. Attitude is important. That's it. But I have a different. I have another question. It's a little bit different. Mm-hmm. How do you stay
true to yourself. Kayak banyak banget kan kalau lu dalam proses di industri musik, banyak banget orang-orang yang masuk ke suara lu, orang suara-suara masuk ke dalam kepala lu gitu kayak mending begini aja, mending lu ikutan tren yang begini, mending lu ikut style yang begini. Tapi how do you stay true to yourself? Bagaimana caranya lu bisa tetap stick kepada style yang lu suka, suara-suara atau beat-beat yang lu suka. Gimana caranya lu bisa tetap menjadi diri lu gitu? Karena music is very broad, right? Dan orang-orang pasti punya masukan-masukan mereka sendiri, pendapat-pendapat mereka sendiri. Nah, gini ya. Kayak pertama, music. Selera mereka tuh beda-beda ya. Misalnya dari segi sound, dari segi lagu, semuanya tuh beda banget. Jadi kalau if you're asking about how do I be true to myself, biasanya aku nanya orang lain deh. Lebih baik aku nanya orang lain daripada aku sok-sok tahu dan ujung-ujungnya ternyata mereka nggak puas, udah habis. So, I can give my opinion juga ya, maksudnya ke mereka. Bagaimana kalau kayak gini? Misalnya di music ya, bagian ini diganti gini-gini. And it depends on them juga kan jadinya kan, karena they have their rights juga. Terus kalau menurut mereka itu it is acceptable opinion dari gua, then you can use it. If it's not, then ya udah nggak apa-apa, nggak, no hard feelings. That's the thing. Karena ya gimana ya, intinya gitu sih, pinter komunikasi sama orang, pinter nyari teman yang benar dan yang baik, yang punya pengalaman, punya skills. Jadi kayak kamu tuh bisa tahu, oh mana yang baik, mana yang enggak, mana yang betul, mana yang salah. That's the thing. Betul. That's what I did sih sampai sekarang ini. Itu memerlukan sebuah mindset di bahwa gue belum cukup nih, ya nggak sih? Nah, that's the thing. Gue masih belum cukup, gue harus masih terus ngisi kepala gue dulu. Dan that's itu menurut gue itu masalahnya tuh banyak banget sekarang orang-orang yang kayak mereka udah terlalu cepat puas kayaknya. Iya, benar sih. Itu juga salah satu problem ya untuk musician zaman sekarang. Kadang-kadang ya udah terlalu cepat puas nih, udah merasa terkenal. Wah, gue merasa terkenal. Padahal baru di satu daerahnya doang itu. Iya, betul. Arogannya banget, kebangetan. That's the thing sih. Meskipun aku ya, maksudnya udah masuk Berklee, aku masih memerlukan seorang instructor gitu loh. Masih perlu seorang guru untuk ngajarin gue. Aku masih harus belajar lagi tentang basic music, theory gitu. Banyak sebenarnya. It's still not enough gitu loh kalau cuma betul. Doang. You need more, you need to improve yourself gitu. Terus pendapat lu tentang apakah lu merasa atau lu berpendapat bahwa musik itu di Indonesia itu underappreciated? That's a good question. Gini, jujur ya, kalau ngomong musik industri di Indo tuh, ini opini gue ya, jadi terserah mau terima atau tidak, tapi gini, industrinya di Indo, musiknya di Indo itu kurang fleksibel menurut gue. Karena gini ya, musician kayak contohnya nih yang jazz gitu, yang terkenal kira-kira siapa sih? Palingan masih bisa dihitung jari gitu loh. Gue bahkan nggak tahu satupun orang di Indonesia yang terkenal jazz. Nah, exactly kan, beneran kan? Makanya. Gue kan nggak tahu orang di Indonesia jazz siapa. Ya makanya, aku pun juga nggak tahu karena aku kurang knowledge siapa sih musisi jazz di Indo gitu loh. Karena kalau misalnya di US gitu ya, misalnya let's use US atau enggak other countries gitu ya, besides Indo. Mereka tuh music appreciate-nya tuh juga wah gila banget. You have everything in there, basically everything. Lu mau nyari jazz ada di sana, lu mau nyari rock ada di sana, everything ada semua di sana. Kalau di Indo mostly pop songs, sad songs, galau love songs, betul. Love songs, exactly. Itu yang didengarin mereka tuh kayak, kok kalian demen banget sih denger lagu gini. I mean, it's just gimana ya, we need more kind of flexible gitu in music industry. Cuma kalau misalnya pasarnya Indonesia udah kayak gitu, ya mau gimana lagi, kan nggak bisa apa-apa lagi. Back to the audience gitu loh. Tuh. Wow, itu gue juga baru sadar tuh pas lu bilang, kita ngomongin jazz aja tuh orang Indonesia, siapa ya? Bahkan kalau kita ngomongin R&B aja, yang ada di kepala gue itu Nicki. Dan Nicki itu dia
tidak ada di pasar Indonesia, pasarnya udah internasional dan udah di Amerika. Gue kayak wow. Kan exactly, Rich Brian lebih terkenal di sana daripada di sini. Betul sekali. Ya kan? Astaga. Kita terlalu terfokus kepada beberapa aspek-aspek doang kalau dalam musik lah. Iya. Makanya aku kayak, aduh ngapain nih aku bermusik di Indo tuh juga challenge-nya juga gila banget tau. It's not easy at all gitu loh dibandingin luar negeri. Karena kan chance-nya nggak banyak. Terus juga cari-cari label juga sekarang lagi susah banget. Apalagi sekarang lagi lagi corona gini ya. 19 lagi untuk musisi lain gitu. Betul. One last question. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul dari sini. Gue tuh ada beberapa teman gue kan di kampus gue, mereka ada konservatorium of music. Mereka lebih memilih masuk konservatorium daripada istilahnya ya, menjadi artis, karena katanya tampang mereka itu tuh tidak menjual. Dalam industri musik, penyanyi lah, band lah, itu looks matter katanya. Dan itu sulit untuk mereka menembus pasar di Indonesia karena simply just because of their looks. So they have the knowledge. Their knowledge is in there, but their looks are just not selling enough as much as other people. Menurut lo soal itu apa, gimana? Gimana ya? That's actually a good question. Itu juga. Looks. To be honest, for me ya, kalau misalnya musisi, music sekarang yang nyarinya looks, berarti lu nggak perlu teknik yang gimana-gimana, terus dengan looks lu yang yang udah ganteng banget, cantik banget tuh lu bisa ngejual kan. That's like just kayaknya zaman sekarang kayaknya banyak deh kayak gitu. Contoh ya paling simple banget ya, kayak di let's just say TikTok. That's just betul. example. Lu bisa terkenal dengan segampang itu tanpa bakat, lu hanya nari, tunjukin muka lu, kalau muka lu cakep yang ngelihat banyak. Betul. Itu aku masih questioning banget sampai sekarang. Kenapa sih sekarang banyak orang kayak gitu yang nggak perlu bakat tuh udah bisa terkenal? Dan konten-konten musik yang emang beneran wow dan beneran bagus itu malah jadi tersisir karena exactly, jadi nggak terappreciate gitu loh di sini. Betul. Kalau di sana ya, lu mau tampang lu gimana, kalau lu main lu keren, lu teknik lu keren, dan lu bisa maksudnya banyak yang perlu di sana, udah nggak bisa ditutup lagi mata dah. Fix tuh bakal berguna banget karena gitu. Jadi memang sulit untuk menembus pasar di Indonesia karena kita tuh mindsetnya masih sangat terfokus pada beberapa hal-hal yang prematur menurut gue ya. Bener banget. Itu bener banget. Aku pun nggak gimana ya. Masih bingung lah aku kadang-kadang sama industri di Indo tuh kok gini sih ya. Tapi ya udah deh. I have no choice to follow it kalau di Indo. Mungkin makanya nggak salah sih menurut gue kalau dalam musik orang-orang tuh lebih pengen keluar ya. Karena memang lebih mereka lebih bakal di-appreciate di luar negeri gitu. We can say Rich Brian, we can say Nicki, Indonesian artist Stephanie Putri kan. Iya, kayaknya ada deh, nggak cuma Nicki sama Rich Brian. Aku lupa nama bandnya apa. Cuma mereka tuh kalau kuliah di Spotify tuh udah 290 juta orang dengerin lagu-lagunya. Wah gila. Orang Indo, vokalis orang Indo. Wah itu gila men. Itu keren banget jujur aja. Dan menurut gua looks-nya juga kayak biasa aja sih, nggak gimana gitu. Cuma looks-nya Indo banget. Tuh. Anyways, that's a really heartful conversation, pembicaraan yang sangat menggerakkan hati menurut gue. Ada nggak kata-kata yang lu pengen bilang atau pesan-pesan yang lu pengen bilang dari murid di Berkeley nih? Kata-kata mahasiswa Berkeley kepada orang-orang yang mendengar ini. Oke. Apa ya? The thing is simple. Just be humble, have a good attitude, respect each other, and you'll be very useful in future.
Jadi intinya lu baik hati aja sama orang, lu just stay humble, attitude lu juga harus dilihat, just act cool gitu loh, baik, nggak usah sombong gimana gitu. Dan itu gua udah berani jamin 100% lu bakal diterima sama semua kalangan masyarakat. That's my message to everyone. Itu juga yang dapatin dari Berkeley sih, jujur sih. Tuh. Bima Wirayuda, guys, possibly the next 5 seconds of summer, possibly. I mean. It's possibilities are out there. Berkeley is a huge window to the world. The possibilities are out there. Anyways, guys, thank you for listening. Thank you for watching. If you guys want to say anything else or talk about anything on music, I would leave our social media below on the description. And I'll see you all next on the next video. Peace out. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.